Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kurniaharyati, BP 1601105. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh berdasarkan arah impuls. Saraf tepi terbagi menjadi yang pertama sistem saraf aferen, yang kedua sistem saraf eferen. Aferen membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, sedangkan eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf tepi yaitu terdiri dari sistem saraf somatik, terdiri atas 12 pasang saraf otak atau saraf kranial dan 31 saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Saraf kranial terdiri dari sensorik 1, 2, dan 8, motorik 3, 4, 6, 11, dan 12, sensorik dan motorik 6, 7, 9, dan 10. Saraf spinal merupakan saraf campuran sensorik berasal dari dorsal dan motorik berasal dari ventral. Sistem saraf otonom disebut juga saraf tak sadar. Sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yang pertama sistem saraf simpatik dan yang kedua sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik yang pertama mengecilkan pupil, yang kedua menstimulasi aliran ludah, ketiga memperlambat detak jantung, dan keempat membesarkan bronkus, yang kelima menstimulasi peristalsis dan sekresi, yang keenam menstimulasi pelepasan bilus, dan yang ketujuh mengerutkan kandungan kemih. Sedangkan sistem saraf simpatik membesarkan pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat detak jantung, mengerutkan bronkus, dan menghambatkan peristaltis dan sekresi, menstimulasi perubahan glikogen dan glukosa, sekresi adrenalin dan non-adrenalin, menghambat kontraksi kandung kemih. Gerak refleks adalah gerak cepat yang terjadi sebagai mekanisme respon untuk mengelak dan merangsang yang membahayakan. Refleks berasal dari kata reflux yang artinya melengkung balik. Gerak refleks dapat dibedakan menjadi tiga, yang pertama refleks bawaan atau tunggal, yang kedua refleks kompleks, dan yang ketiga refleks dipelajari. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata adalah alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Pada mata terdapat otot rectus, sklera, koroid, vireus humor, retina, lovea, bintik buta, dan saraf optik. Kelopak mata atas, otot silaris, badan silaris, bulu mata, iris, konjungtiva, kornea, pupil, lensa, aquoke, humor, ligamen suspensor, dan kelopak mata bawah. Dinding bola mata terdiri dari 3 lapis, yaitu sklera, koroidea, dan retina. Sklera adalah lapisan terluar keras dan berwarna putih. Bagian depan lapisan ini menonjol dan disebut kornea. Koroidea merupakan lapisan kedua, mengandung banyak pembuluh darah. Bagian depan lapisan ini sedikit terbuka dan disebut dengan pupil. Sel-sel koroida disebut pupil, mengandung warna yang disebut iris. Lensa mata terletak di belakang pupil, berfungsi membentuk bayangan benda. Lensa mata berbentuk cembung dan lentur. Retina atau selaput jalan sebagai penangkap bayangan benda. Retina mengandung reseptor yang peka terhadap cahaya, yaitu sel batang atau basilus, berfungsi pada cahaya suram dan tidak mengenal warna. Sel kerucut atau konus berfungsi pada cahaya terang dan mengenal warna. Sedangkan telinga adalah organ yang peka terhadap suara. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam.
Telinga luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga tengah terdiri atas tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi stapes. Telinga tengah dihubungkan dengan mulut oleh saluran eustachius. Telinga dalam terdiri atas ruma siput atau cochlea, 3 saluran gelung canalis semicircularis. Cochlea berfungsi dalam menerima suara. Saluran gelung berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan panas, tekanan sakit, panas, dan dingin. Hidung mempunyai kromoseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia terbentuk gas yaitu bau. Lidah memiliki kromoseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Permukaan lidah kasar karena dipenuhi tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Di sela-sela papila terdapat kuncup-kuncup mengecap. Ada 4 kuncup mengecap, yaitu mengecap manis pada ujung lidah, pengecap asin pada tepi lidah, pengecap pahit pada pangkal lidah, dan pengecap asam pada tepi lidah bagian belakang. Kelainan dan penyakit pada alat indera, astigmatis atau mata selindris, penyebab bola mata tidak bulat, akibatnya tidak dapat melihat garis-garis horizontal dan vertikal bersamaan. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata selindris. Kelainan pada penyakit pada indera, miopi, rabun jauh, penyebabnya lensa mata tidak dapat menipis, akibatnya tidak dapat melihat jauh dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata berlensa cekung. Hipermetropi atau rabun dekat, penyebabnya lensa mata tidak dapat menebal, akibatnya tidak dapat melihat dekat dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata berlensa cembung. Presbiopi, penyebabnya daya akomodasi mata berkurang, akibatnya tidak dapat melihat jauh maupun dekat dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata bifokal. Rabun senja, penyebabnya kekurangan vitamin A, akibatnya tidak dapat melihat dengan baik pada saat senja dan malam hari. Pencegahan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Keratomolasi, penyebabnya kekurangan vitamin A yang parah, akibatnya kornea mata keruh, permukaan mata kering dan kasar, penglihatan berkurang hingga kebutaan. Katarak, penyebabnya lensa mata keruh dan kabur, akibatnya cahaya tidak sampai ke retina, dapat diatasi dengan operasi. Juling, penyebabnya ketidakserasian kerja otot, penggerakan bola mata kanan dan kiri, dapat diatasi dengan operasi. Glaukoma, penyebabnya penyumbatan di saluran bola mata menyebabkan peningkatan tekanan pada bola mata, akibatnya kebutaan. Kelainan ini dapat diatasi dengan obat-obatan dan operasi. Buta warna, penyebabnya keturunan, akibatnya tidak dapat melihat warna tertentu. Kelainan ini tidak dapat disembuhkan, lebih banyak menyerang laki-laki. Kelainan selanjutnya yaitu radang telinga, penyebabnya bakteri dan virus, menyerang bagian luar melalui kotoran yang masuk ketika berenang, menyerang bagian dalam. Bakteri atau virus masuk dari rongga mulut melalui saluran eustachius. Yang selanjutnya osteolerosis, menyebabnya tulang sanggurudi kaku dan tidak dapat bergerak leluasa akibat tuli, konduksi, dan menahun. Selanjutnya anosmia, penyebabnya cedera atau infeksi didasarkan kepala keracunan, timbal, merokok, tumor otak dan bagian depan. Akibatnya kehilangan kemampuan untuk membau atau mencium. Pengobatan tergantung dari penyebabnya. Selanjutnya, sistem saraf terdiri dari neuron dan neuralgia yang tersusun membentuk sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan sistem saraf tepi merupakan sistem saraf di luar sistem saraf pusat yang membawa pesan dari dan menuju sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dengan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak dilindungi tulang sehingga rentan terhadap trauma. Sistem saraf tepi terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf tersebut mengandung serabut saraf eferen dan eferen. Pada umumnya, serabut eferen terlibat dalam fungsi motorik seperti kontraksi otot atau sekresi kelenjar, sedangkan serabut
aferen biasanya menghantar rangsang sensorik dari kulit, selaput lendir dan struktur yang lebih dalam. Stimulasi diterima oleh reseptor sistem saraf tepi yang selanjutnya akan dihantarkan oleh sistem saraf sensorik dalam bentuk impuls listrik ke sistem saraf pusat. Pada sistem saraf pusat, impuls diolah dan diinterpretasi untuk kemudian jawaban atau respon diteruskan kembali melalui sistem saraf tepi menuju efektor yang berfungsi sebagai pencetus jawaban akhir. Sistem saraf yang membawa jawaban atau respon adalah sistem saraf motorik. Jawaban yang terjadi dapat berupa jawaban yang dipengaruhi oleh kemauan atau flounder, dan jawaban melibatkan sistem saraf somatik, sedangkan inflounder melibatkan sistem saraf otonom. Efektor dari sistem saraf somatik adalah otot rangka, sedangkan untuk sistem saraf otonom, efektornya adalah otot polos, otot jantung, dan kelenjar sebase. Kemudian anatomi sistem saraf tepi. Yang pertama struktur serabut tepi. Neuron merupakan unit fungsional dasar susunan saraf. Neuron terdiri dari badan sel saraf dan proseusnya. Badan sel saraf merupakan pusat metabolisme dari suatu neuron. Badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma. Nukleus terletak di sentral, berbentuk bulat dan besar. Di dalam sitoplasma terdapat retikulum endoplasma serta mengandung organel seperti substansi nis, aparatus Golgi, mitokondria, mikrofilamen, mikrotubulus, dan lisosom. Membran plasma dan selubung sel membentuk membran semi-permeabel yang memungkinkan difusi sel membentuk membran semi-permeabel. Difusi ion-ion terbentuk melalui membran ini dapat menghambat ion-ion lainnya. Proseus sel neuron terbagi menjadi dendrit dan sebuah akson. Neuron mempunyai banyak dendrit yang menghantarkan impuls saraf ke arah badan sel saraf. Akson merupakan proseus badan sel yang paling panjang menghantarkan impuls dan segmen awal ke terminal sinaps. Segmen awal badan sel merupakan elevasi badan sel berbentuk kerucut yang tidak mengandung granula nis dan disebut akson hillock. Neuron terdiri dari dendrit, akson terminal, sel sahwan, net of Renifer, akson, myelin, nukleus, dan badan sel. Neuron memiliki kemampuan metabolisme yang sangat tinggi, tetapi tidak dapat menyimpan zat-zat makanan dan oksigen. Oleh karena itu, neuron perlu didukung oleh neurologia yang menyuplai zat makanan dan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Sel-sel pendukung yang sangat penting antara lain adalah sel satelit dan sel sahwan. Sel sahwan pada susunan saraf tepi bersifat seperti oligodendroliga pada sistem saraf pusat. Sebagian besar akson pada susunan saraf tepi dilapisi myelin dan membentuk segmen-segmen seperti di sistem saraf pusat. Tiap sel sahwan hanya melapisi satu segmen, berbeda dengan oligodendroliga yang menghambat beberapa tangan ke tiap segmen. Sel sahwan juga berbeda dengan oligodendria dalam hal pembentukan sel baru. Bila terjadi kerusakan pada sel saraf tepi, sel sahwan membentuk serangkaian silinder yang berperan sebagai penunjuk arah pertumbuhan akson. Jenis-jenis neuron diklarifikasi berdasarkan morfologi neuron yang ditentukan oleh jumlah, panjang, dan bentuk percabangan neuritnya. Antara lain neuron unipolar, neuron biopolar, dan neuron multipolar. Pada sistem saraf tepi, neuron sensorik terbentuk unipolar dan neuron motorik terbentuk multipolar. Terdiri dari nukleus, myelin, nodes of Renifer, sahwan, akson, dan akson terminalis. Sahwan sel, akson, dan cross section. Pembentukan myelin pada susunan saraf tepi. Myelin adalah campuran dari lipid dan protein. Pada susunan sel saraf tepi, selubung myelin diproduksi oleh sel sahwan dan hanya terdapat satu sel sahwan untuk setiap segmen serabut saraf. Mula-mula serabut saraf atau akson berbentuk lekung di tepi sebuah sel sahwan. Lalu membran
eksternal sel sawan membentuk mesakson yang menggantung akson di dalam sel sawan saat akson menyentuh dan sel sawannya. Selanjutnya, sel sawan berotasi mengelilingi akson sehingga membran plasma membungkus akson berbentuk seperti spiral. Arah spiral sesuai dengan arah jarum jam pada beberapa segmen dan berlawanan arah dengan jarum jam pada segmen lain. Awalnya selubung ini longgar, namun sitoplasma antara lapisan membran menghilang secara bertahap. Yang tertinggi hanya sitoplasma yang ada di dekat permukaan dan daerah nukleus. Selubung menjadi ketat dan maturasi serabut saraf. Ketebalan myelin tergantung pada jumlah spiral membran dan sel sawan. Selubung sel sawan dan myelin yang dikandungnya diselingi setiap 1-2 mm oleh konstruksi berbentuk cincin yang disebut nodus ranifer. Pada nodus ranifer, dua sel sawan yang berdekatan berakhir dengan selubung myelin menjadi lebih tipis. Nodus ini memainkan peran penting dan perkembangan efek rangsangan dari reseptor ke medula spinalis atau sebaliknya, dengan mengadakan konduksi cepat impuls spinalis atau sebaliknya dengan mengadakan kondisi cepat melalui konstruksi statori dari potensial aksi. Makin tebal selubung myelin, makin cepat konduksi serat saraf. Sel-sel sawan dilapisi oleh lapis jaringan ikat, yaitu endoneurin. Jaringan ikat yang melapisi beberapa berkas serat saraf disebut prineurin, dan jaringan ikat yang membungkus saraf lebih besar disebut epineurin. Lapisan jaringan ikat ini melindungi saraf dari cedera mekanis dan kontak langsung dan bahan yang merusak saraf. Jaringan ikat membawa pembuluh darah yang memberi makanan serat saraf. Komponen sistem saraf tepi yaitu susunan saraf tepi terdiri dari susunan saraf motorik dan saraf sensorik. Susunan saraf ini dimulai dari neuron motorik dan neuron sensorik menuju ke neuromuscular junction dan otot. Terdapat 31 pasang nervus spinalis yang meninggalkan medula spinalis dan berjalan melalui foramina intervertebralis dan columna vertebralis. Masing-masing nervus spinalis berhubungan dengan medula spinalis melalui dua radiks, yaitu radiks anterior dan radiks posterior. Radiks anterior terdiri dari berkas serabut saraf yang membawa impuls saraf dan sistem saraf tepi, serabut atau serabut eferen. Radiks posterior terdiri dari berkas serabut yang membawa impuls menuju sistem saraf pusat atau serabut eferen. Badan sel serabut saraf ini terletak dalam pembesaran radiks posterior yang disebut ganglion spinalis. Radiks anterior bergabung dengan radiks posterior tepat di distal ganglion spinalis, dan keduanya membentuk saraf tepi spinalis. Jadi setiap segmen tubuh mempunyai pasangan saraf spinalis masing-masing. Dalam perjalanannya, saraf tepi bercabang dan bergabung dengan saraf tepi di dekat sehingga membentuk jaringan saraf yang disebut plexus nervus. Plexus memungkinkan redistribusi serabut saraf di dalam saraf tepi yang berbeda. Pembentukan plexus ini menyebabkan serat-serat dari setiap pasang radiks bercabang menjadi saraf-saraf tepi yang berbeda. Artinya setiap saraf tepi dibuat secara serat beberapa radiks segmental yang berdekatan. Susunan saraf tepi sensorik. Susunan saraf tepi sensorik adalah sepanjang jalur sensorik antara reseptor di kulit sampai dengan ganglion spinalis. Semua impuls yang berasal dari reseptor di kulit, otot, sendi, dan organ dalam dikirim ke pusat melalui saraf tepi, plexus, dan saraf spinalis yang berada di foramen ini vertebralis. Selanjutnya menuju ke dalam medula spinalis untuk diteruskan ke otak. Kemudian susunan saraf tepi motorik. Susunan saraf tepi motorik dimulai dari motor neuron cornua anterior medula spinal. Neuron-neuron yang menyalurkan impuls motorik dari medula spinalis ke sel-sel otot skeletal dinamakan lower motor neuron.
LWN dengan akson dinamakan final comb pathway impulse motorik. LMM dibedakan menjadi alpha motor neuron atau berukuran besar dan menjalurkan akson yang tebal ke serabut otot ekstrafusal, dengan gamma motor neuron atau berukuran kecil, aksonnya halus dan mensarafi otot infrafusal.